Inilah proses pembuatan kurung batang yang biasa dipakai di suku Sasak Lombok, khususnya bagian Lombok Timur, bagian selatan tentunya. Dan partisipasi masyarakat bila mana ada musibah kematian, baik tetangga, jiran, di sekeliling kita, terus kita datangi untuk kita sama-sama bergotong royong untuk membuat kurung batang. Begitu juga para tokoh masyarakat terus bermusyawarah bagaimana cara untuk melalui acara prosesi pemakaman daripada almarhumah yang akan kita makamkan tentunya. Dan ini antusias masyarakat baik kaum laki maupun kaum perempuan untuk berdatangan ke tempat duka untuk sama-sama berpartisipasi baik dengan tenaga bahkan pikiran, begitu juga dengan material tentunya. Dan ini prosesi juga daripada pemandian kurung batang, dan para jamaah maupun keluarga, sahabat, kerabat terus mendatangi tempat duka untuk sama-sama saling bantu-membantu dengan tenaga, pikiran, bahkan material sekalipun. Dan ini juga prosesi daripada memandikan jenazah. Dan ini material berupa beras yang diberikan kepada keluarga yang ditinggal untuk kita saling bantu-membantu. Karena ini adalah suatu adat istiadat kita di suku Sasak Lombok, khususnya NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan ini juga keluarga-keluarga dari yang ditinggalkan. Dan ini kurung batang lagi kita bungkus tempat untuk kita pikul nanti ke pemakaman. Tentunya supaya tidak kotor, kita bungkus dengan kain putih. Ini yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan ini juga jenazah akan dimandikan. Tentunya yang paling utama berperan di sini adalah keluarga dekat, terutama dari anak kandung atau saudara daripada almarhum. Ini yang sangat berperan untuk saling membantu atau memprosesi daripada memandikan jenazah sebelum dikafani. Dan ini juga sedang menyusun tata cara siapa yang dari kaki bahkan tengah sampai kepala untuk memangku jenazah untuk memprosesi pemandian jenazah. Dan ini saudara anak kandungnya sendiri yang sedang memangku orang tuanya untuk memandikan. Dan ada beberapa mata air untuk memandikan jenazah, terutama dari air putih yang bersih. Tentunya nanti di akhir memandikan jenazah ada beberapa mata air yang sudah ditambahkan dengan air gold. Biasanya di Lombok itu suka pakai daun gold, yang biasa disebut kalau secara nasional daun bidara. Nah, ini yang sering digunakan di saat memandikan jenazah yang ada di Lombok Timur atau NTB pada khususnya. Dan ini juga tempat penampungan air
yang selalu disediakan sebelum memandikan jenazah. Biasa air itu banyak yang digunakan, bisa tembus sampai 1000 liter untuk memandikan jenazah. Dan ini prosesi juga terus dilakukan oleh keluarga, anak kandung, bahkan saudara dari almarhum yang sedang memprosesi memandikan jenazah. Dan selanjutnya juga dari sahabat kerabat terus juga saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, baik dengan tenaga bahkan pikiran sekalipun, untuk lancarnya daripada pelaksanaan memandikan jenazah. Dan ini lagi diberikan air wudhu kepada jenazah, karena ini adalah harus dilakukan oleh para keluarga. Biasa untuk menghadap ilahi harus diberikan air wudhu sebelum dikafani, karena ini adalah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh keluarga sahabat kepada almarhum, almarhumah atau jenazah yang akan dimakamkan. Tentunya banyak proses-proses yang harus dilakukan oleh keluarga sebelum dikafani. Dan ini sudah selesai dimandikan, tinggal dimasukkan ke dalam untuk proses mengkafani atau mengapankan jenazah tentunya. Tapi sebelum dikafani, jauh sebelum sudah dilaksanakan oleh para pemangku adat, bahkan tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat sudah menyiapkan beberapa kain kafan putih untuk membungkus jenazah. Dibuatkan dari kain di bagian bawah sebagai sambungan daripada kafan yang akan dibungkus, kafani maksud saya. Dan ini jenazah sedang dikafani. Ada beberapa bentuk kafan yang dibuatkan bentuk lambung. Kalau biasa di tukang jahit itu dibentuk lambung, tetapi lambung ini akan dilipat seperti membungkus almarhum, almarhumah. Biasanya dilakukan oleh para tokoh adat suku Sasak Lombok tentunya. Dan ini juga keluarga saudara daripada almarhum, dan ini anak kandung daripada almarhum yaitu Marzuki, yang baru beberapa hari pulang dari Malaysia karena dia tahu ayahnya sakit keras, sehingga alhamdulillah 1 hari dia tunggu orang tuanya di sini, langsung almarhum atau ayah kandungnya meninggal dunia. Dan prosesi dari mengafani jenazah sudah hampir rampung, hampir selesai. Tinggal diikat di ujung dan di tengah dan di bawah. Biasa almarhum atau jenazah itu diikat 3 tempat. Yang pertama di bagian kepala, dan di tengah di tempatnya bagian perut, begitu juga di bagian bawah. Dan ini kurung batang yang sudah disiapkan oleh keluarga, karena ada yang bekerja mengafani dan ada yang bekerja
untuk proses kurung batang, supaya begitu selesai dikapani tentunya kurung batang sudah siap digunakan. Dan ini juga jenazah yang sudah dikapani dan siap akan dimasukkan ke kurung batang oleh keluarga. Karena ini harus betul-betul dari keluarga mengatur strategi di mana kepala, di mana kaki, dan di kurung batang ini sudah dibungkus dengan beberapa kain, baik dari kain penutup kurung batang, begitu juga dengan kain penutup jenazah di dalamnya. Dan ini sudah siap dimasukkan dan diberikan wangi-wangian juga kepada jenazah, karena dalam suku Sasak itu untuk menghadap Ilahi harus betul-betul kita berwudu dan berwangi-wangian. Ini yang harus dilakukan oleh orang Sasak Lombok, karena ini adalah suatu aturan dan baku yang harus dilakukan oleh para keluarga. Dan ini juga sudah bersiap-siap juga untuk mengantar jenazah ke pemakaman. Tapi sebelum melangkahkan kaki, tentunya melangkah 2-3 ke depan, lalu membaca Al-Fatihah, karena ini adalah satu syarat juga untuk meninggalkan rumah duka. Nah, begitu juga sampai 3 kali melangkah. Begitu 3 kali melangkah, langsung baca Al-Fatihah sampai ke 3 kalinya. Dan begitu selesai sampai 3 kali membaca Al-Fatihah, barulah para jamaah berangkat membawa almarhum ke pemakaman. Akan tetapi sebelum ke pemakaman, biasa jenazah dibawa ke masjid dulu untuk disolat jenazah kan oleh sahabat kerabat, bahkan tuang guru sekalipun. Karena ini biasa di Lombok itu kita pakai tuang guru sebagai orang depan kita nanti, sebagai imam kita di masjid sebelum dibawa ke liang lahat tentunya. Dan ini sudah masuk di dalam masjid, tapi sebelum dibawa ke makaman, tentunya di sini kita tinggalkan dulu, kita sholat zuhur dulu di sini.